Asian Agri melalui Departemen R&D terus melakukan inovasi sesuai komitmennya untuk menciptakan bibit unggul yang berkelanjutan melalui percobaan bibit sawit di berbagai jenis tanah di Sumatera dan Kalimantan. Lalu, bagaimana Asian Agri menghasilkan bibit sawit Topaz DXP unggul melalui R&D? Perkenalkan, tim Research and Development R&D Asian Agri. Berisikan talenta-talenta terbaik yang memiliki pengalaman teknis budidaya pertanian dari berbagai jenis tanaman, serta menguasai teknik pemuliaan dan kultur jaringan kelapa sawit. Mereka memiliki peran penting untuk menghasilkan bibit kelapa sawit unggul dan memastikan kultur teknis terbaik untuk mencapai potensi tertingginya pada berbagai jenis tanah dan iklim. Karena bicara mengenai produktivitas kebun kelapa sawit, maka tidak hanya bicara mengenai pengelolaan secara berkelanjutan saja, namun dimulai sejak pemilihan bibit. Dan dari tangan-tangan para ahli Asian Agri inilah lahir bibit unggul Topaz yang telah teruji dan terbukti. Dalam program R&D untuk menghasilkan bibit unggul Topaz, kita ada dua. Yang pertama semestinya itu conventional breeding, dan yang kedua adalah molecular marker assisted breeding ataupun MAS, okay? Di mana conventional breeding ini memerlukan jangka waktu yang lebih panjang berbanding dengan marker assisted breeding. Siklus yang diperlukan untuk memperbaiki satu traits, biasanya untuk conventional breeding ini memerlukan sekitar 2 hingga 3 siklus. Tapi dengan bantuan marker assisted breeding ini bisa dikurangi jangka waktunya. Jadi kita menggabungkan dua jenis teknologi ini di R&D untuk mengembang bibit Topaz kita yang unggul. Hasilnya bibit sawit Topaz terbaik dari yang terbaik yang mampu berproduksi tinggi baik di tanah mineral maupun di tanah organik pada area rendahan. Dengan Topaz seri 4 yang merupakan seleksi terbaik dari yang terbaik dan berproduksi lebih cepat dan mampu menghasilkan rata-rata 40,5 ton TBS per hektar per tahun pada tahun ketiga hingga ke-6 tahun produksi dengan 12 ton CPO per hektar per tahun. Pemilihan varietas bibit sawit unggul adalah salah satu investasi yang paling utama untuk membangun perkebunan. Nah, bibit Topaz DXP terdiri dari 4 varietas. Topaz 1, 2, 3, dan 4. Beragam varietas ini Asian Agri ciptakan untuk membuktikan komitmen Asian Agri dalam peningkatan kualitas bahan tanam atau bibit unggul Topaz secara berkelanjutan. Varietas Topaz kelima adalah Topaz Ganoderma toleran atau Topaz GT yang lebih tahan terhadap penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Layaknya manusia yang terancam dengan penyakit menular, kelapa sawit juga terancam dengan penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Topaz GT memiliki tingkat infeksi kurang dari 50% terhadap Ganoderma yang paling ganas yang digunakan dalam pengujian. Kita selalu tidak takut banding dengan jenis sumber lain. Ya, maka itu apa yang kita lakukan adalah kita bilang akhirnya best of the best. Produktivitas itu berdasar minyak. Kalau kandungan minyak tinggi, berarti bisa kita hasilkan minyak yang lebih tinggi per hektar. Oke, sekarang kita intip cara kerja dari tim R&D Asian Agri dalam melakukan riset dan pengembangan demi menghasilkan bibit unggul yang berkelanjutan. Pertama-tama, mari kita mulai dari Oil Palm Research Station atau OPRS di Topaz, Patapahan Riau, Sumatera. Di fasilitas tempat inilah, bibit Topaz diproduksi secara generatif atau perkembangbiakan dengan cara penyerbukan antar induk-induk Dura dan Piscifera dari sumber genetis yang cukup luas untuk menghasilkan varietas-varietas DXP yang unggul dan seterusnya. Pohon indukan Dura dan Piscifera Asian Agri ditanam pada lahan mineral dan gambut. Pada penanaman kedua jenis tanah ini, membuat indukan yang terseleksi oleh tim OPRS mampu menghasilkan persilangan yang dapat beradaptasi dengan rentang variasi kondisi tanah yang lebih luas pada skala komersial. Asian Agri melakukan teknik polinasi atau proses penyerbukan serbuk sari dari bunga jantan, ketan, dan bunga betina yang dilakukan oleh tim teknis yang terlatih. Berdasarkan pemeriksaan kontaminasi Dura, dalam skala besar yang pernah dilakukan menunjukkan kontaminasi buah Dura dengan cakar tebal di TPH kurang dari 0,5%. Ini menunjukkan kemurnian benih DXP Topaz.
memproduksi benih, yaitu kecambah, hasil persilangan dari Dura terpilih maupun dari Pesifera sebagai indukan jantan yang kita persilangkan, dan jadi kayak tandan-tandan benih yang kita bisa lihat di sini. Dan dari tandan benih ini nanti diproses untuk menghasilkan kecambah. Nah, dari kecambah inilah yang kita tanam di komersial untuk sebagai tenera komersial yang akan punya produksi lebih tinggi. Tandan benih persilangan DXP pada pohon dura yang terbungkus kantong nilon dengan label identitas persilangannya akan tetap teridentifikasi hingga proses pemanenan. Benih segar dengan kadar air 17-19% akan disimpan di ruang pendingin hingga waktunya dikecambahkan. Saat proses pengecambahan, benih terlebih dahulu dipanaskan untuk mematahkan dormansi benih tersebut, kemudian direndam di air bersih, dan akhirnya dilakukan proses pengecambahan untuk dijual. Sebagian besar benih topaz dijual dengan bentuk kecambah, sebagian lagi ditumbuhkan dan dijual sebagai bibit pre-nursery dalam polybag kecil yang berumur 3-4 bulan. Bibit main nursery dalam polybag besar yang berumur 10-12 bulan dan siap tanam ke lapangan. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan seleksi kecambah untuk proses pengemasan adalah tidak ada kerusakan pada ujung pelumula ataupun berjamur. Harus perfect guys, baru deh di-packing dan siap dikirim kemana saja maupun ke luar negeri. Sudah diekspor kemana saja ya benih topaz Asian Agri? Kita sudah melakukan ekspor ke beberapa negara. Filipina kita ada, India kita ada, Afrika juga ada. Dan kalau untuk Indonesia sendiri kita udah ke seluruh Indonesia. R&D Asian Agri tidak hanya mengembangkan perbanyakan bahan tanam secara generatif, tapi juga secara vegetatif melalui teknik kultur jaringan untuk memproduksi bibit ramet kelapa sawit. Dari ini menjadi seperti ini. Proses di laboratorium membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 2-3 tahun. Apa yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan pembiakan juga Dura, Tenera, dan Pesifera. Untuk Tenera, kita akan melakukan pembiakan untuk produksi massal yang langsung ditanam di lapangan, atau kita melakukan pembiakan untuk tujuan pemuliaan selanjutnya. Kemudian Dura dan Pesifera kita gunakan untuk induk. Jadi dari indukan tersebut kita akan mendapatkan kecambah yang orang tuanya berasal dari klon. Jadi, bagian tanaman yang digunakan dalam proses cloning ini berasal dari pucuk daun muda pohon ortet yang dikloning. Pucuk daun muda tersebut dibersihkan dan dipotong secara seksama menjadi potongan-potongan kecil di dalam lemari laminar untuk menjaga jaringan ini tetap steril selama proses pengkulturan di laboratorium. Potongan-potongan kecil ini atau yang disebut explant ditanam pada cawan petri yang berisikan media tumbuh berupa agar-agar. Media agar ini mengandung nutrisi penting untuk pertumbuhan yang sehat, mendukung perkembangan explant menjadi ramet atau bibit. Setelah proses ini, tim Clonal Oil Palm Production Unit atau COPPU akan secara intensif memantau pertumbuhan explant di laboratorium hingga menjadi ramet. Hanya ramet yang memiliki pertumbuhan normal dan sehat yang akan ditanam ke tanaman berikutnya, yaitu aklimatisasi pembibitan di luar laboratorium. Ibarat bayi, aklimatisasi pembibitan itu seperti proses adaptasi ramet kelapa sawit sebelum ditanam di lapangan, sehingga ramet dapat beradaptasi di lingkungan terbuka. Proses adaptasi ini membutuhkan waktu 2-3 bulan. Tapi nggak sampai di situ saja. Dari aklimatisasi ramet kelapa sawit ini dipindahkan secara bertahap ke lingkungan pembibitan yang lebih terbuka. Pada tahap ini, ramet kelapa sawit akan terus dipantau dan dirawat secara intensif. Kurang lebih selama 7-9 bulan ramet ini nih akan ditempatkan di pembibitan. Nah, setelah itu baru deh siap ditanam di kebun. Menariknya, semua ramet kelapa sawit yang bakal ditanam itu sudah bisa diprediksi produksi buah dan minyaknya, serta ketahanannya terhadap penyakit loh. Canggih kan? Nah, ada fasilitas yang tidak kalah canggih dari COPPU, yaitu Laboratorium Biomolekuler atau Lab Biomol. Para peneliti di Laboratorium Biomol menganalisa DNA genetik dari kelapa sawit, karena di kelapa sawit itu ada banyak sifat-sifat yang diwariskan, seperti yang berperan dalam produksi minyak, kualitas minyak,
ketahanan terhadap penyakit, dan lain-lain. Jadi lebih hemat waktu dan menghasilkan varietas unggul yang lebih konsisten. Nah, jadi di sini kita bisa mulai dari pembibitan awal. Jadi kita bisa ambil sepotong DNA kecil, sepotong daun kecil, lalu kita ekstraksi DNA-nya, nah, lalu kita analisa gennya seperti apa. Nah, di situ kita sudah bisa memprediksi ternyata gen yang dimiliki oleh tanaman kecil ini adalah mirip seperti yang dimiliki oleh tanaman kelapa sawit yang memiliki produksi yang tinggi, atau justru memiliki produksi rendah. Nah, kalau produksi rendah, otomatis kita bisa seleksi. Ya, kita tidak gunakan yang produksi rendah, kita hanya tanam yang produksinya tinggi. Oleh karenanya, Departemen R&D ASEAN Agri berkomitmen untuk terus memproduksi bibit unggul dengan potensi hasil minyak tertinggi. Ini menunjukkan komitmen ASEAN Agri terhadap industri kelapa sawit dengan menerapkan prinsip berkelanjutan dan tanpa henti, berusaha untuk menghasilkan bahan tanaman kelapa sawit yang unggul.